Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Putra Wiranata, NIM 1803048, mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang, program studi D3 Fisioterapi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas muskuloskeletal yang diampu oleh Bapak Slamet Prajoto. Berikut adalah videonya. Oke, yang pertama saya akan melakukan tes pada otot hamstring dengan gerakan fleksi knee dengan menggunakan resisted. Yang pertama, berikan tahanan pada ankle pasien, lalu fiksasi pada lutut atau di atas lututnya. Lalu instruksikan pasien untuk menekukan lututnya. Ayo Pak, tekukan lutut sekuat Bapak, Pak. Terus kuat lagi Pak, kuat lagi. Oke, lemas. Oke, untuk yang kedua saya akan melakukan tes kekuatan otot pada otot quadriceps. Fiksasinya fiksasi pada area knee, lalu berikan tahanan pada area ankle, lalu instruksikan pasien untuk luruskan kakinya. Instruksikan pasien untuk luruskan kakinya. Aja Pak, luruskan Pak. Kuat lagi. Oke, selanjutnya kita akan mengukur nilai 1 RM pada otot quadriceps dengan gerakan ekstensi knee. Lalu berikan, saya di sini mengambil beban 7 kg lalu ditaruh di tibia pasien sebelah kanan. Lalu instruksikan pasien untuk ekstensikan lutut, lalu diulang dan hitung repetisi pasien yang mampu dilakukan. Hentikan gerakan jika pasien sudah tidak mampu untuk melakukan gerakan. Ayo Pak, digerakkan. Full ROM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi pasien hanya mampu melakukan 11 kali gerakan repetisi untuk ekstensi knee. Oke, selanjutnya saya akan melakukan nilai 1 RM kekuatan 1 RM otot hamstring, yaitu berikan beban 7 kg pada otot atau daerah otot gastro, lalu instruksikan pasien untuk menekukan lutut kanannya. Lalu hitung repetisi pasien seperti yang tadi saya telah jelaskan. Ayo, ya Pak, tekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi setelah dilakukan pengecekan, pasien hanya bisa melakukan 11 kali repetisi. Oke, selanjutnya saya akan mengukur skala nyeri pada pasien, nyeri tekan, nyeri diam, dan nyeri gerak dengan menggunakan skala FAS. Sebelumnya, Bapak, ini adalah alat FAS. Nanti saya instruksikan atau tanyakan Bapak. Di sini ada yang kecil, artinya tidak ada nyeri, dan ini nyerinya tidak tertahankan. Nanti jika saya tanyakan, Bapak silahkan menggeser sesuai nyeri yang Bapak rasakan. Untuk jika Bapak diam seperti ini, apakah ada rasa nyeri Pak? Ada. Coba bisa digeser Pak. Untuk nyeri diam pasien didapatkan hasil yaitu 1,8 skala nyeri FAS. Oke, selanjutnya saya akan meriksa skala nyeri pasien ketika nyeri tekan. Bapak, ketika saya tekan seperti ini, apakah ada rasa nyeri Pak? Bisa digeser Pak skala nyerinya. Didapatkan hasil nyeri tekan pada pasien dengan skala 4.
Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nyeri gerak pada pasien. Bapak bisa Bapak tekuk lutut kanannya, Pak. Lalu diluruskan. Tolong digeser, Pak, seberapa nyeri yang Bapak rasakan. Oke, di sini saya mendapatkan hasil untuk nyeri gerak pasien mengalami skala 8. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan LGS untuk kaki pasien. Yang pertama saya akan melakukan pada kaki sebelah kanan. Untuk di sini saya akan melakukan pengukuran LGS knee. Yang pertama untuk aksisnya di epicondylus lateral, lalu statisnya di sejajar femur, dan dinamisnya sejajar dengan fibula. Instruksikan pasien untuk menekuk lututnya. Ayo Pak, tekuk Pak. Oke. Didapatkan hasil fleksi knee dextra pasien 110 derajat. Untuk ekstensinya pasien dengan 0 derajat. Lalu untuk posisi awal juga 0 derajat. Sekarang saya akan mengecek LGS pada lutut kiri pasien. Instruksikan seperti tadi. Pak, silakan lututnya, Pak. Luruskan, Pak. Setelah saya lakukan pemeriksaan, saya mendapatkan hasil 130 derajat fleksi knee sinestra. Lalu untuk ekstensi knee 0 derajat dan posisi awal juga 0 derajat. Oke, selanjutnya saya akan melakukan latihan otot-otot flexor dan ekstensor menggunakan pedoman 1 RM pasien. Di sini saya menggunakan pedoman 90% dari 1 RM pasien, lalu ditemukan hasil 7,8 kg. Untuk latihannya saya suruh pasien untuk meluruskan lututnya sebanyak 4 kali, lalu berikan 3-6 set. Lalu setiap set diberikan waktu istirahat 3-6 menit. Ayo Pak, silakan luruskan lutut Bapak selama 4 kali. Istirahat dulu, lalu istirahat 3 menit, lalu ulangi 4 kali. Oke, selanjutnya saya akan menginstruksikan pasien untuk menekuk lututnya dengan 4 kali pengulangan seperti tadi. Ayo Pak, tekuk lutut kanannya selama 4 kali. 1, 2, 3, 4. Istirahat 3 menit, lalu lakukan gerakan 4 kali lagi. Oke, selanjutnya saya akan melakukan terapi latihan traksi dan translasi pada area knee dextra pasien yang mengalami keterbatasan fleksi knee. Yang pertama saya akan melakukan traksi. Posisikan pasien tidur tengkurap, lalu fleksikan knee pasien sampai 70 derajat. Fiksasi pada posterior gastro, lalu tarik dengan menggunakan berat badan. Oke, selanjutnya adalah translasi. Posisikan pasien tidur tengkurap, lalu fleksikan knee pasien, fiksasi pada posterior gastro dan tekan ke arah anterior. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengaplikasian TENS pada metode gerbang kontrol. Yang pertama, posisikan pasien tidur terlentang, lalu ambil dua elektroda. Yang satu elektrodanya itu pada area nyerinya, dan letakkan satu di proksimal atau di atas area nyerinya. Nah, sekian dari video yang sudah kita lakukan tadi.
Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika saya ada salah kata ucap disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa kembali.